Amangkurat I menyepi sendirian di pendopo istana. Pikirannya suntuk memikirkan siasat untuk mempertahankan tahta. 2 hari sebelumnya, Raden Mas Alit yang tak lain adalah adiknya melakukan pemberontakan. Meski kudeta dapat digagalkan, namun ia cemas hal itu akan terulang. Masa-masa pemerintahannya penuh dengan rasa was-was, cemas, dan ketakutan. Gejolak rasa tak tenang tak hanya dirasakan para rakyat jelata, namun juga dirasakan oleh para pembesar istana. Sebab sang raja amat berbeda dari yang biasa, sering menghukum dengan keras dan terus-menerus melakukan kekejaman. Di balik dirinya sebagai raja, Amangkurat I terkenal sebagai maniak seks. Ia dikisahkan sering menggoda dan mengambil gadis atau istri orang lain. Amangkurat I mempunyai banyak skandal perempuan dan pembunuhan. Apakah Amangkurat I adalah jelmaan Kaligula di Nusantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kisanak dan Nyisanak? Semoga Kisanak dan Nyisanak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, sebelum lanjut ke kisah yang akan diceritakan, mohon Kisanak dan Nyisanak untuk tekan like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Terima kasih. Amangkurat I adalah Raja Kesultanan Mataram keempat yang memerintah antara tahun 1646 sampai dengan tahun 1677. Ia lahir pada tahun 1618 atau 1619 dengan nama Raden Mas Sayyidin. Ia adalah putra dari Sultan Agung dari istrinya yang bernama Ratu Wetan, Putri Adipati Batang. Menurut silsilahnya, ia adalah cicit dari Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Amangkurat I memiliki 2 permaisuri yang bernama Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Dari Ratu Kulon inilah ia mendapatkan putra mahkota bernama Pangeran Adipati Anom, yang kemudian mewarisi tahta Mataram dan memerintah dengan gelar Amangkurat II. Sedangkan dari pernikahannya dengan Ratu Wetan, Amangkurat I memiliki keturunan bernama Pangeran Puger, yang kemudian bergelar Pakubuwono I. Sejak masih muda, Amangkurat I sudah berpetualang menggoda perempuan yang ada di sekitar keraton. Korban pertamanya adalah istri Temenggung Wiraguna yang terjadi pada tahun 1637. Saat itu Amangkurat I disebut masih berusia 18 tahun. Ia membawa lari istri orang yang tak lain adalah Temenggung Wiraguna, salah satu pejabat istana. Temenggung Wiraguna kemudian memberanikan diri mengadukan skandal itu ke Sultan Agung, ayah Amangkurat I. Mendengar laporan itu, Sultan Agung langsung marah. Putranya yang kelak akan mewarisi tahta Mataram justru melakukan tindakan yang tidak terpuji. Singkat cerita, akhirnya Sultan Agung, ayahnya, menghukum sendiri anaknya. Amangkurat pun akhirnya mengembalikan istri orang itu kepada suaminya, Temenggung Wiraguna. Sedangkan Amangkurat I sendiri memilih meninggalkan keraton untuk mendalami ilmu agama Islam. Sebelum Sultan Agung wafat, ia menyerahkan tahtanya kepada sang anak Amangkurat I yang dipanggilnya pulang. Sang ayah mengira anaknya telah bertobat dan berubah menjadi orang baik. Sesaat setelah dinobatkan sebagai Raja Mataram dan setelah wafatnya Sultan Agung, tabiat buruk Amangkurat I kembali muncul. Setelah Sultan Agung wafat, Raden Mas Sayyidin naik tahta dengan gelar Sultan Amangkurat Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama atau biasa disebut Amangkurat I. Amangkurat I berusaha meneruskan kejayaan Kesultanan Mataram yang diraih pada masa kekuasaan ayahnya. Akan tetapi, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung, bahkan disebut sebagai raja yang bengis. Menurut Babad Ing Sengkala, pada tahun 1647, Amangkurat I memindahkan keraton dari Kota Gede ke Pleret. Sejak awal pemerintahannya, ia tidak segan membunuh para pejabat yang dianggap tidak patuh dan kurang menghormatinya. Beberapa bangsawan yang menjadi korbannya adalah Temenggung Wiraguna. Ya, Temenggung Wiraguna, salah satu pejabat istana yang dulu istrinya dibawa lari olehnya.
Amangkurat I memang pernah terlibat skandal perselingkuhan dengan istri Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna pun dibunuh ketika menjalankan perintahnya untuk menyerang kerajaan Blambangan. Berbeda dengan Sultan Agung, Amangkurat I sangat lunak terhadap Belanda. Ia bahkan memilih bersekutu dengan VOC daripada meminta dukungan rakyatnya sendiri. Sejak awal pemerintahannya, Amangkurat I melakukan perjanjian dengan VOC, yang hakikatnya Mataram harus mengakui kekuasaan politik VOC di Batavia. Setiap tahunnya, VOC juga mengirimkan utusan ke Mataram, yang pada akhirnya ikut campur urusan politik kerajaan. Secara berangsur-angsur, wilayah kerajaan menyempit akibat aneksasi yang dilakukan oleh Belanda sebagai imbalan atas intervensinya dalam pertentangan di kalangan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, tidak salah apabila menyebut masa pemerintahan Amangkurat I sebagai awal kemunduran kerajaan Mataram Islam. Sikap dan gaya memerintah Amangkurat I sudah di luar batas nalar. Selain gemar seks, gemar merebut istri dan anak orang, Amangkurat I juga tak segan melakukan pembunuhan. Tak pandang bulu, siapapun yang tak disukainya maka dapat ia bunuh saat itu juga. Hal itu membuat adik dari Amangkurat I yaitu Pangeran Alit murka. Pangeran Alit kesal dengan sikap kakaknya. Berbekal dukungan dari para alim ulama, Pangeran Alit pun melakukan pemberontakan. Namun, pemberontakan yang dipimpin Pangeran Alit berhasil dipadamkan. Pangeran Alit pun meregang nyawa. Pasca pemberontakan Pangeran Alit, sifat jalim Amangkurat I semakin menjadi-jadi. Siapa saja yang dianggap dapat merongrong kekuasaannya, maka akan menjadi korban selanjutnya. 2 hari setelah insiden pemberontakan, Amangkurat I menghabiskan malam di pendopo Kraton Pleret sembari berpikir keras bagaimana cara terbaik membalas dendam kepada mereka yang balelo. Saat itu, ia baru 2 tahun menduduki singgasana yang diwarisi dari ayahnya. Malam itu, setelah menemukan cara membalas dendam, Amangkurat I memanggil 4 orang pembesar keraton untuk menghadap. Ia merencanakan balas dendam dengan tanpa menimbulkan kesan dialah otak di balik rencana itu. Keempat orang tersebut adalah Pangeran Arya, Temenggung Nata Airnawa, Temenggung Suranata, dan Ngabehi Wirapatra. Bersama anak buah masing-masing, mereka menerima perintah untuk membunuh seluruh ulama yang ada di kerajaan Mataram. Mereka juga diperintahkan untuk menyebar ke 4 penjuru mata angin. Sang raja berpesan agar jangan seorang pun dari pemuka-pemuka agama dalam seluruh yurisdiksi Mataram luput dari pembunuhan. Dan agar rencana berjalan dengan baik, mereka diminta menyelidiki lebih dahulu nama, keluarga, dan alamat para pemuka agama tersebut. Bagi Amangkurat I, ini siasat bagus agar para pengkhianat bisa dilibas dalam sekali pukul. Ketika pemufakatan keji mulai dilakukan, Amangkurat I sengaja tidak menampakkan diri di luar keraton. Semua sidang peradilan dan pisauanan yang melibatkan dirinya berpindah di dalam istana. Ia memilih berkonsentrasi penuh agar rencananya berjalan dengan lancar. Setelah semua informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul, ia memberi perintah terakhir kepada 4 orang itu. Ia meminta mereka agar bertindak sebaik-baiknya dan membunuh semua laki-laki, wanita, dan anak-anak. Aba-aba dimulainya pembantaian berupa letusan meriam di sapu jagat yang terpasang di halaman keraton. Saat semua persiapan sudah dilakukan, pasukan pembantai pun mulai berangkat ke kediaman para calon korban. Amangkurat I, penguasa yang digambarkan sebagai raja yang istimewa kezalimannya, mengamankan diri di dalam keraton dengan penuh ketakutan. Bahkan, di bawah penjagaan ketat para pengawal pribadinya yang paling kuat dan bisa dipercaya, ia masih merasa was-was dengan keputusannya sendiri. Tidak ada sumber sejarah lokal yang menyebut bagaimana pembantaian tersebut berlangsung. Babat-babat Jawa semuanya membisu ketika memasuki fase paling mengerikan dalam sejarah Mataram ini. Satu-satunya sumber yang bisa diandalkan hanyalah catatan dari VOC.
Hari itu, di suatu siang yang terik tahun 1648, sekitar 6.000 ulama dan keluarganya yang menetap di wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram harus mati karena kekejian sang raja. Belum setengah jam berlalu, setelah terdengar bunyi tembakan, 5 sampai 6.000 jiwa dibasmi dengan cara mengerikan. Seperti biasa, Amangkurat I selalu ingin tangannya bersih. Ia mengelakkan tanggung jawab atas tindakan kejinya itu. Esok hari setelah pembantaian berlangsung, ia tampil di muka umum dengan wajah marah dan terkejut. Selama 1 jam di depan para pejabat, tidak ada satu patah kata pun yang terucap dari mulutnya. Semua orang yang hadir pun diam, dan suasana kian mencekam. Tak seorang pun yang berani mengangkat kepalanya, apalagi memandang wajah Amangkurat I. Dan disinilah kedegilan Amangkurat I makin terlihat. Setelah mengucap beberapa kalimat yang menuduh para ulama yang bersalah atas kematian Pangeran Alit sehingga pantas mendapatkan balasan setimpal, ia memerintahkan 8 pembesar yang dicurigai untuk diseret ke hadapannya. Mereka dipaksa mengaku telah merencanakan makar kepada Amangkurat I dengan mengangkat Pangeran Alit sebagai raja. Dalam situasi semacam itu, tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengaku. 8 pembesar itu pun akhirnya bernasib sama dengan para ulama. Mereka beserta seluruh keluarganya dibantai. Sang raja kemudian masuk kembali ke dalam keratonnya dengan penuh amarah. Ia meninggalkan semua pembesar yang sudah tua dan diangkat semasa pemerintahan ayahnya itu dalam suasana mencekam dan penuh kekhawatiran.